Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah mengetahui soal manifestasi Shibai sekarang ini dan kaki tangannya itu, ancaman ego Jubi itu menjadi petunjuk menarik lagi sekarang. Karena mereka tercipta itu awalnya juga evolusi dari pohon dewa yang bertransformasi kan. Pohon dewa tak pernah ada jika tak ada Jubi. Nah sekarang ini what if, bagaimana jika pohon dewa pertama yang dijaga Kaguya itu adalah milik God of Shibai. Ini menarik loh, karena pohon dewa itu adalah sesuatu yang misterius dan tetapi menyimpan kekuatan super besar. Nah itu akan berguna bagi bangsa Otsutsuki itu sendiri. Well, ini akan sangat menarik sih. But by the way sob, karena ini berkelanjutan, biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Ahoi nakama, info penting nih sebelum masuk bahasan, kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Nah untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan akan ada update juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus yang up to date nih, ngebahas tentang perkembangan nikah yang menggelora itu. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe keduanya dan aktifkan notifikasi loncengnya itu gratis. Saya kira bahasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah teman-teman, ada satu masa kala itu di mana asal usul pohon dewa pertama itu memang semisterius itu. Ratusan tahun lalu kekuatan misterius tersembunyi di sana kan. Sebelum lahirnya sejarah para sinabi, mereka manusia menyebutnya sebagai pohon dewa. Kenapa dibilang pohon suci dan pohon dewa? Karena itu aman dari segala pertempuran, kebakaran dan tragedi besar di masanya. Karena itulah konon orang di zaman itu mengatakan bahwa pohon Shinju itu mencapai langit dan akhirnya membentang ke seluruh penjuru dunia. Itulah yang disebut sebagai pohon ilahi. Yang menarik adalah pohon dewa yang dijaga Kaguya itu dari teori ramai sekarang itu jika itu berhubungan dengan Shibai sob. Shinju sendiri dikatakan mendarat di bumi dari sebuah benda luar angkasa yang disebutkan sebagai meteor kan. Di sana terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan kawah besar di sekitarnya. Pohon itu kemudian tumbuh dan menyerap cakra di sekitar energi planet itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Aino, pohon Shinju yang tumbuh itu akan membuat siapapun bisa mati jika mendekatinya, karena ada jiwa yang menjadi penunggu dalam pohon besar tersebut. Disinilah awal mula hipotesa itu, jika Shibai sebenarnya terlibat pada asal-usul bagaimana pohon itu bisa sampai ke bumi loh. Dan setelah Boruto membuat gebrakan menarik nih, dimana muncul sosok baru dikenal sebagai God Shibai itu, informasi berkaitan erat dengan pohon tersebut. Dia yang dianggap telah mencapai level tertinggi dari seorang dewa. Ia lolos dari kematian dan seperti yang dijelaskan Amado, Shibai sudah meninggalkan tubuh fisiknya. Dan kami rasa pula bukan Amado yang menemukan tubuh Shibai, tetapi Jigen Ishii kala itu yang menemukannya. Karena Amado berada pada anggota Kara, dia itu bertugas untuk membuat sampel DNA Shibai pada beberapa mahakarya dan terciptalah Eida, Demon dan juga Code yang kita kenal sekarang ini. Mereka semuanya memiliki kemampuan Shinjutsu teknik seni ilahi loh. Informasi Shibai sebenarnya bisa ditelisik lebih lanjut melalui tubuh Otsutsuki, di mana itu ada simbol para tandu Otsutsuki dan satu di antaranya itu sudah dicoret-coret kan. Mungkinkah itu milik Shibai yang sengaja melakukannya? Who knows? Karena mereka itu semuanya sebab ada di bumi kan. Dan harusnya paling lama dan menanam pohon dewa lebih awal itu adalah Shibai. Mungkin dia mengorbankan Otsutsuki yang satunya. Nah dalam kisah dunia shinobi sendiri hanya punya planet bumi yang sepertinya memiliki kehidupan dan energi yang tak terbatas sebenarnya. Inilah alasan kenapa bumi itu juga berkali-kali pernah menghasilkan buah cakra berkualitas dan tak pernah habis, karena yang diserap Senju adalah cakra penduduknya dan bukannya alamnya itu sendiri. Ini terlihat saat Haguro memerintahkan Ashura dan Indra untuk mengecilkan anak pohon Shinju, di mana pohon Shinju ini menyerap energi dari para penduduk sendiri kan. Bisa aja nih bahwa dahulu Otsutsuki seperti Shibai juga telah menanam pohon dewa. Tetapi untuk kasus pohon dewa yang dijaga Kaguya kala itu memang terbilang menarik sob. Karena sejak awal Kaguya datang ke bumi itu, pohon itu sudah ribuan tahun berada di sana.
Bahkan Hagoromo dan Hamura melihat sendiri akar-akar pohon itu ternyata menyerap manusia dan menjadikannya sebagai sebuah kepompong kan. Kita sendiri pernah menganalisa melihat dengan evolusi pohon dewa sekarang yang mewujudkan para ego Jubi itu sendiri, semuanya menjadi lebih menarik lagi. Pada dasarnya Otsutsuki memanglah klan bangsa langit kan, entitas yang sejak awal menginvasi beragam planet untuk menumbuhkan pohon dewa. Di saat itu kita sendiri masih bisa menyebutkan Otsutsuki sebagai klan bangsa langit. Bahkan dari perkataan Amado, mereka tak disebutkan sebagai dewa yang sesungguhnya, tetapi hanyalah alien parasit. Apakah mungkin mereka sebenarnya tak terlahir sebagai entitas-entitas dewa itu? Karena itu gini, selagi saat timeship Boruto 2 Blue Vortex ini berjalan, hanya hal-hal ganjil dimulai terungkap di sana, dan itu lagi-lagi terkait Otsutsuki ini kan. Mereka emang sejak awal digambarkan sebagai ras dewa yang superior di alam semesta, mampu menangani biju bahkan Jubi sekaligus loh. Namun sebenarnya kalau kita lebih detail lagi amati pola mereka itu sama. Mereka sepertinya itu malah mengejar status keilahian yang sejati melalui pohon dewa tersebut, yang kemudian dikenal sebagai tekad ribuan tahun seorang Otsutsuki memakan buah tersebut dan menjadi dewa di alam semestanya sendiri. Nah, chapter kemarin itu karena satu hal yang dilakukan Code di sana, ada Shinjutsu dari Shiba kan. Jubi yang diekstrak tersebut malah menjadi monster humanoid dengan pola pikirnya sendiri. Ego dan keingintahuan yang meluap-luap itu mereka bahkan bisa mengesampingkan memakan para Otsutsuki hanya untuk melihat rasa penasaran dan mempelajari sesuatu. Sepertinya nih perwujudan dari keempat kemarin itu adalah ancaman serius untuk kubu Otsutsuki itu sendiri. Nah, di chapter keempat kemarin itu karena satu hal yang dilakukan Code di sana itu ada Shinjutsu Shiba kan. Jubi yang diekstrak tersebut malah menjadi para monster humanoid dengan pola pikir sendiri. Ego dan keingintahuan yang meluap-luap itu mereka bahkan bisa mengesampingkan memakan para Otsutsuki hanya untuk melihat rasa penasaran dan mempelajari sesuatu. Sepertinya perwujudan dari keempatnya kemarin itu adalah ancaman serius untuk kubu Otsutsuki sendiri nih. Tak tanggung-tanggung mereka itu sempat menargetkan Kawaki maupun Boruto loh. Wajar karena mereka Otsutsuki dan reaksi mereka melihat keduanya begitu marah dan terlihat menyimpan dendam. Kita ingat bahwa pohon ilahi sendiri mungkin sebenarnya jauh lebih superior dan mampu mencapai potensi tertingginya setelah evolusi itu terjadi kemarin itu kan. Ini akan membawa sesuatu pergeseran kekuatan besar pula dalam kisah dunia shinobi yang awalnya kita hanya menganggap Otsutsuki itu di kasta pertama kan. Tetapi sebenarnya kekuatan terbesar Otsutsuki ini juga bersumber dari Jubi itu sendiri. Bayangkan apakah jadinya jika malah Jubi punya ego dan ingin melawan balik entitas yang dari dulu memanfaatkan mereka nih dan mengaku-ngaku sebagai dewa dalam alam semestanya. Sementara pohon dewa dan Jubi itu sudah ada lebih dulu dari mereka. Jadi karena itulah bisa jadi Otsutsuki awal tidaklah sebegitu kuat seperti saat memakan pohon dewa ini. Mungkin ini didasari pada sejarah masa lalu mereka, dan melakukan hal tersebut mereka anggap sebagai sebuah tindakan yang tepat untuk mereka harus lakukan demi melindungi alam semesta. Karena pada masa lalu nih sesuatu yang buruk benar-benar terjadi melalui pohon tersebut, karena di dalamnya terdapat jiwa dan energi yang sangat besar untuk menyerap kehidupan dan menghasilkan sesuatu yang akan berguna bagi siapapun yang tentunya mampu makannya. Pada akhirnya Shinju itu memang terasa seolah-olah hanyalah cakra yang besar yang berdiri sendiri kan. Karena Jubi pun seperti itu, dan dari Ban Butsu Sozo Biju itu sendiri terlahir di sana dan memiliki ego sendiri yang dipecah menjadi turunan dari monster Jubi yang pada notabene juga sebagai cakra besar pula. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Shinju dianggap sebagai makhluk primitif bagi alam semesta itu sendiri yang memiliki kekuatan besar dan jiwa yang menyimpan energi besar pula di dalamnya. Nah, konsep Shinju ini pada akhirnya membawa kita pada persoalan cakra dan sumber genetika yang terakumulasi kan. Dari sana kita mungkin akan segera mengetahui lebih jauh lagi soal kebenaran ras dari jiwa pohon dewa yang terhubung dengan Jubi dan Otsutsuki, entitas yang mengaku-ngaku sebagai dewa itu. Ketika Boruto dan Kashin-Kojo sudah mendapatkan kembali Amado ataupun sosok ilmuwan lain yang mampu membongkar rahasia besar tersebut. Ini juga tak menutup kemungkinan kenapa ketika Kaguya memakan pohon Shinju awal kala itu dia serasa mendapati kekuatan manifestasi dari genetika besar cakra orang-orang yang diserapnya, dan itulah kenapa Kaguya mampu membangkitkan kekuatan dewa tersebut. Salah satunya adalah Rinne Sharingan. Sepakat nakama? So gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex. Bagaimana jika pohon dewa pertama yang dijaga Kaguya Otsutsuki itu adalah milik God of Shibai sendiri. Kita lanjutkan next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini, oke?
Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.